kepada malaikat Allah 3 percaya. Sudah 5 tahun terakhir, Sawida, seorang guru bakti di SD Sukondo, mengabdikan dirinya di desa terpencil ini. Keputusan itu diambil karena saat sekolah kembali dibuka, hampir tak ada guru yang bersedia mengajar. Meski hanya menerima honor sebesar Rp300.000 setiap bulan, Sawida tetap bertahan. Di luar jam mengajar, ia bahkan ikut bekerja memetik cabai bersama warga demi membantu memenuhi kebutuhan hidup. Perjuangan menuju sekolah pun tidak mudah. Satu-satunya akses yang tersisa hanyalah menyeberangi Titi Ayun, jembatan gantung sederhana berbahan kabel baja yang membentang di atas sungai. Jadi gurunya nggak ada, makanya saya memilih bakti sini. Kalau keluh kisah kami sangat sedih, Pak. Karena dari awal kami bakti sampai sekarang, kalau gaji kami emang nggak ada. Kalau dulu saya duduk sebelah sana, tapi sekarang sudah kemarin pindah ke rumah dinas. Kemudian ada berapa bulan kemudian rumah dinas itu direhab. Saya pindah lagi ke rumah kakek. Kakek itu emang orang sedih, Pak. Saya juga orang sedih. Makanya saya memilih duduk sini. Kalau aktivitas sehari-hari habis saya ngajar, apa ada kegiatan orang ibu-ibu petik cabai, saya ikut, Pak. Kalau nggak ada sekolah, saya ikut ke sana. Kalau harapan saya, mudah-mudahan jembatan ini dibuat karena kami sangat sedih, Pak. Tiap hari, tiap pagi kami pergi sebelah sana, kemudian siang, kalau ada apa-apa kami langsung pergi sana, naik kabel ini. Kalau airnya sedikit, enaklah kami pergi. Tapi kalau airnya besar, kami takut juga, Pak. Banjir besar yang menerjang kawasan ini merusak jembatan menuju sekolah. Akibatnya, kegiatan belajar mengajar terpaksa dipindahkan ke balai desa agar proses pendidikan tetap berlangsung. Dengan jumlah siswa yang hanya 12 orang dari kelas 1 hingga kelas 6, pembelajaran dilakukan secara berkelompok karena keterbatasan ruang dan fasilitas. Banjir kemarin, akses jembatan ke sekolah putus. Jadi mau tidak mau kami harus melaksanakan proses belajar mengajar di balai desa. Kalau di sekolah kami, anak-anak kami dari pihak sekolah selalu mengusulkan PIP. Tapi PIP tidak masuk. Kemudian kami di sini MBG belum ada. Belum kami rasakan, anak-anak kami belum merasakan yang namanya MBG. Di tengah keterbatasan infrastruktur dan minimnya perhatian terhadap pendidikan di wilayah pedalaman, semangat guru dan para siswa di Sukondo tetap menyala. Mereka berharap pemerintah segera membangun kembali jembatan yang layak, meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, serta menghadirkan layanan pendidikan yang setara bagi anak-anak di pelosok Aceh. Raja Umar, Arif Fahmi, Kompas TV, Aceh Barat.